Nah, sekarang di video kali ini kita bakal belajar ke step selanjutnya. Jadi setelah di video sebelumnya atau mungkin kemarin kita sudah belajar di bagian teknik membaca formula campaign, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian materi ke yang 11, yaitu apa? Masuk ke bagian cara riset produk winning dan cara menjualnya. Jadi memang video kursus ini atau mungkin di bagian meta ads kita kan bakal fokus ke bagian iklan. Cuma kan saya kasih beberapa bonus. Pertama, saya kasih bonus ke bagian cara bikin landing page. Kedua, di sini saya kasih bonus ke bagian cara riset produk winning dan cara menjualnya. Memang nggak detail, memang nggak expert, tapi cukuplah dasarnya buat teman-teman yang memang masih bingung mau jual apa dan gimana cara riset produk winning yang bisa dijual ke Meta Ads. Nah, di sini saya bakal kasih beberapa tips buat teman-teman yang mungkin bisa membantu teman-teman yang pengen jualan di Meta dan mungkin bisa dapat materi yang lebih lengkap lah mungkin ke beberapa mentor-mentor yang lebih expert daripada saya. Karena kan di sini kita bakal fokus ke bagian cara beriklan di Meta Ads. Nah, di sini kita bakal bahas dulu pertama cara riset produk yang winning dan gimana cara menjualnya ke Meta Ads ya, teman-teman. Nah, jadi gimana cara kita riset produk yang winning di Meta? Di sini kita bakal pakai platform yang namanya Ads Library. Teman-teman tinggal klik aja seperti ini Ads Library. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa Ads Library. Pertama, ada yang punyanya Meta. Nah, ini yang di awal nih. Ada Facebook Ads Library. Kita bakal new tab. Ada juga Ads Library yang lain, contoh kayak TikTok. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen riset beberapa konten, riset beberapa produk bisa pakai nih. Nah, kayak gini. Ada juga TikTok Ads Library, ada juga Google Ads Library. Memang kita bakal fokus pakai yang Meta ya. Itu apa? Ads Library punyanya Meta. Nah, di sini teman kita lihat pertama untuk produk yang winning. Jadi platform ini Ads Library Meta bisa kita pakai untuk meriset produk. Nah, di sini kita bakal riset produk gimana caranya. Pertama, setelah masuk ke sini, teman-teman tinggal klik ke sebelah sini di bagian negaranya. Kita pakai Indonesia, karena kan kita bakal fokus ke negara kita sendiri untuk menjual iklannya. Karena memang kita juga bisa iklan ke luar negeri, cuman kita bakal fokus ke negara kita karena di negara kita juga udah banyak pasarnya, banyak orang yang belum terjangkau. Apalagi kalau kita pindah ke negara luar kan itu berbeda, hobinya berbeda, kegiatannya berbeda, apalagi untuk bagian pengirimannya juga lebih berbeda lagi, apalagi ada pajak dan sebagainya. Jadi kita bakal fokus ke bagian Indonesia untuk jualannya ya. Tapi kalau teman-teman yang pengen jualan ke luar negeri ya boleh-boleh aja. Mungkin butuh ilmu tambahan di bagian pajak, di bagian bea cukai, atau mungkin di bagian pengirimannya. Mungkin harus pakai ekspedisi apa, gimana cara ngirimnya, dan juga mungkin harus jualan apa di produk yang memang cocok di luar negeri. Nah, itu kalau misalkan pengen teman-teman jualnya ke luar negeri. Yang pertama kita bakal setting ke bagian negara. Nah, yang kedua, di sini kita bakal setting ke bagian semua iklan. Nah, kita bakal menggunakan platform ini untuk meriset produk yang winning di Meta Ads. Nah, caranya setelah teman-teman pindahkan ke sini, udah di riset ke bagian semua iklan, kita bakal buka ke bagian produknya, teman-teman ya. Contoh, teman-teman ada minat jualan produk fashion di bagian celana. Nah, teman-teman tinggal cacing aja sebelah sini, celana. Nah, kalau sudah, teman-teman juga klik sebelah sini di bagian cari frasa yang persis seperti ini. Tinggal diklik. Kalau sudah, di sini bakal muncul tuh beberapa iklan yang berjalan di Meta. Ini yang aktif ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen lihat iklannya teman-teman yang sedang aktif bisa pakai platform namanya Ads Library. Tinggal teman-teman searching aja di sini di bagian sosial medianya. Contoh seperti iklannya saya. Nah, ini DC Strip Property. Jadi kalau pengen spesifik bisa pakai masukin sosmednya. Atau kalau pengen lebih detail bisa pakai masukin IG-nya atau juga halamannya. Contoh kayak gini nih. Saya masukin nama halaman saya. Tinggal diklik. Nah, kalau dia sedang jalan iklan, nah dia bakal muncul tuh, bakal muncul beberapa iklan. Tapi kalau dia lagi libur, lagi nggak jalan iklan, dia bakal gini. Tidak ada iklan yang sesuai dengan kriteria pencarian Anda. Matanya, saya lagi nggak jalan iklan. Memang saya lagi nggak jalan iklan. Kalau misalkan teman-teman yang lebih umum, bisa masukin kategori kata kuncinya. Contoh misalkan rumah. Nah, ntar bakal muncul tuh iklan-iklan yang ada kata kunci rumah yang sedang berjalan di Meta Ads, Facebook, dan juga Instagram Ads. Nah, jadi kita bisa pakai platform yang namanya Ads Library untuk meriset produk, meriset konten, atau juga meriset copywriting di sini nih. Nah, muncul kan beberapa iklan, contoh kayak gini, Rumah 123 Project, Sembawang Apartemen House, Jatinangor City Park, ada juga Rumah 123 House, dan seterusnya. Ada banyak banget. Nah, cuma sekarang kita bakal bahas gimana caranya si produk yang winning pakai Ads Library. Pertama, tadi kita masukin kata kuncinya. Contoh pertama, celana. Teman-teman lagi pengen jualan fashion berkaitan dengan celana, tapi masih bingung celana apa ya yang lagi rame di Meta, marketnya lagi banyak. Nah, kita setting aja di sini celana
Terus kita klik ke sebelah sini. Kalau sudah, nanti bakal dimunculkan beberapa produk celana atau mungkin iklan yang ada kata kunci celana yang sedang berjalan di Meta. Buktinya ini apa? Aktif. Aktifnya di mana? Aktifnya di Meta. Facebook, IG, Audio Network, dan juga Messenger. Dia jalan dari berapa? Jalan dari tanggal 10 Desember, 8 Desember, dan juga sebagainya. Nah, terus gimana cara lihat produk yang winning? Di sini kita bakal scroll dulu ke bawah. Nah, kalau sudah, nanti bakal muncul tuh kayak gini nih. Celana kargo pendek premium. Dia ada berapa iklan? Ada 3 iklan. Nah, tandanya produk yang lagi rame di Meta, yang lagi banyak marketnya tuh, contoh pertamanya dia tuh jalan lebih daripada 3 iklan. Contoh kayak gini nih. Dia satu platform, satu sosial media. Messengernya ini, halamannya ini, Facebooknya ini, atau juga IG-nya ini. Radea Fashion Shop. Nah, cuman dia tuh berani jalan 3 iklan. Ini bukan konten yang dibedakan ya, tapi dia tuh jalan 3 campaign. Campaign pertama, campaign kedua, dan campaign ketiga. Nah, terus kalau kita lihat di iklan, dia tuh bakal muncul beberapa konten. Kalau dia pakai lebih dari satu. Nah, kalau ini dia cuma pakai satu konten. Tandanya nggak ada konten yang kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi ini tuh bukan 3 iklan. Tapi dia tuh 3 campaign, 3 bikin iklan lah, bukan 3 ads. Nah, dia tuh 3 campaign. Nah, jadi pertama, ciri produk yang winning, dia tuh pertama jalan lebih dari satu campaign. Kayak gini. Nah, itu 3 campaign. Terus kalau kita scroll ke bawah, ada lagi nggak profil yang juga kayak gini? Walaupun dia beda sosmed, beda halaman, beda advertiser, tapi dia produk sama. Itu kita bakal cari lagi. Kalau ada, tandanya memang benar-benar apa? Benar-benar profit, lagi banyak yang cari marketnya. Ini pertama muncul tuh. Kedua muncul juga kayak gini, tapi dia beda produk, tapi masih kargo juga. Celana pendek kargo juga. Ada juga ini celana kargo juga. Ini merek apa lah gitu, tapi masih sama. Itu kategorinya celana kargo, cuma dia tuh beda tipe atau mungkin juga beda merek. 5 iklan, beda advertiser, tapi dia sama produknya, celana pendek kargo. Kalau lagi, ada lagi nggak ya? Ada lagi. Nah, ini yang panjangnya. Muncul juga yang lain. Oh, itu 5, cukup 5. Nah, tandanya celana kargo tadi dia tuh ada 5 yang jalan di Meta. Nah, tandanya dia tuh memang bagus, iklannya tuh bagus. Ada juga nih celana kargo, cuman dia tuh lebih taktikal seperti Army lah. Nah, tandanya kalau celana kargo tadi dia tuh lumayan ada marketnya di Meta. Buktinya apa? Buktinya dia tuh ada banyak yang iklan. Contoh ini, satu, ini advertiser satu, ini advertiser dua, ini advertiser tiga tadi di bawah. Nah, dia itu juga advertiser, jalan pakai beberapa konten, jalan beberapa campaign, tapi dia produknya sama. Juga jalan ke ini nih. Nah, tandanya memang celana ini lagi banyak diminati di Meta. Buktinya tadi jalannya banyak iklan. Juga beberapa pengiklan jalan pakai produk yang sama. Nah, tinggal kita lihat ke sebelah sini di bagian lihat detail ringkasan. Ini 100.000 dapat 3 piece. Nah, jadi kalau pakai 2 konten, dia bakal kayak gini. Tandanya dia pakai 2 konten. Atau mungkin iklannya dia bikin 2. Tapi kalau di luar, ini hitungannya per campaign. Ini 1 campaign, 2 campaign, 3 campaign. Kenapa saya bilang minimal 3 campaign? Karena kalau kita hitung aja, ini 1 campaignnya mungkin 50.000 atau mungkin 100. Ini kalau dikali 3, dia sudah berani mengeluarkan budget 300.000 per hari. Atau mungkin kalau 50.000, dia tuh diangkat 150.000 per hari. Nah, mereka-mereka nggak mungkin berani mengeluarkan budget segitu kalau memang nggak ada penjualan, kalau memang nggak profit. Itu kalau buat budget yang biasa dipakai 50 sampai 100.000. Tapi kalau mereka udah lumayan lama di Meta, mungkin mereka mungkin iklannya mungkin di atas segitu lah. Itu enggak kali aja. Misalkan dia tuh di angka 500.000 untuk satu kampanyenya. Kali 3 aja. Tandanya dia tuh mengeluarkan budget iklan di angka 1,5 juta. Nah, mereka nggak mungkin berani melakukan iklan segitu kalau memang nggak ada marketnya, nggak ada profitnya. Itu kalau buat campaign yang standar 60 ribuan lah satunya. Atau mungkin yang paling murah 20.000 doang. Kali 3 ya boleh. Mungkin hanya menghabiskan 60.000 aja. Nah, dia sudah berjalan 14 Desember. Dari tanggal 14, jadi dia tuh baru jalan kemarin. Kalau yang udah lama-lama mungkin kayak tadi. Ada di angka mungkin 8 Desember atau juga ada di angka 10 Desember. Nah, kayak gini. Nah, tandanya semakin lama iklannya berjalan, semakin bagus di bagian marketnya. Kenapa? Karena mereka bisa bertahan sampai sekarang. Dari tanggal 8 sampai tanggal 14 dia tuh mungkin udah jalan kurang lebih ada 6 harian, udah mau seminggu. Gak mungkin kan kalau iklannya boncos mereka udah berjalan segini. Gak mungkin kalau mereka nggak menghasilkan profit. Gak mungkin juga kalau mereka nggak menghasilkan buyer. Nah, tandanya iklannya sudah berjalan lama, masuk juga satu kategori. Yang kedua, iklannya ada lebih dari satu campaign gitu ya. Ini ada 3 campaign. Yang tadi tuh jalero.id. Ada juga yang kedua, ketiga, keempat. Tadi di bawah-bawahnya ada tuh.
Nah, kayak gini juga ada. Dia berjalan tanggal 14 baru sehari. Oke lah masih dibilang belum terlalu signifikan. Tapi kita bakal cari pertama dia tuh jalan lebih dari 3 campaign dan yang kedua dia sudah aktif lumayan lama. Nah, kalau misalkan nggak nemu, scroll lagi ke bawah. Cari aja tuh sampai nemu. Nah, itu untuk yang bagian celana. Kalau yang lain juga boleh. Contoh misalkan ini kita jual baju, tinggal klik enter. Nanti bakal muncul beberapa iklan yang ada kata kunci baju yang sedang berjalan di Meta. Contoh, ini sablon, 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 custom, custom sebagainya. Ada juga yang lain mungkin ini. Baju apa nih? Baju koko. Dia sudah berjalan dari tanggal 30 November. Ini lebih bagus lagi. Tandanya memang bagus banget ini. Marketnya ada. Ini baju koko nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima, enam, tujuh, 8, 9. Ini lebih keren lagi. Dia berani jalan 9 iklan. Kira hitung aja paling kecil budgetnya 20.000. 20.000 kali 9 udah menyentuh di angka 2 ribuan. Nah, mereka nggak mungkin berani segitu mengeluarkan banyak iklan kalau nggak ada profit, kalau nggak ada bayar. Ditambah mereka udah jalan lama. 30 November, 6 November, 30 November, 30 November. Ini bukan iklan yang udah pernah yang cuma jalan doang, tapi juga aktif. Jadi bukan iklan yang sedang berjalan dan dia udah mati, dia bakal rekam di sini enggak. Jadi kalau iklan yang udah dimatiin, dia nggak akan muncul di Meta Library. Mereka nggak muncul. Tapi kalau iklan yang sedang berjalan, yang sedang aktif, dia bakal muncul. Dan juga di sini teman-teman lihat statusnya aktif. Tandanya memang itu aktif sampai sekarang. Dari tanggal 6 sampai sekarang masih aktif. Udah mau sebulan lebih. Tandanya emang profit banget iklannya. Banyak orang yang beli, banyak orang yang klik gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Pertama, dia lebih jalan daripada 3 iklan atau mungkin 3 campaign. Yang kedua, dia tuh aktif dan juga durasi masanya udah jalan lumayan lama, mungkin di atas 3 harian ke atas lah, atau mungkin semingguan. Malah lebih bagus kalau mungkin sebulanan. Tandanya emang marketnya tuh banyak di pada konten yang ini dan juga produk yang ini. Nah itu ya, teman-teman tinggal lihat lagi. Kalau mau yang lain boleh tinggal scroll lagi ke bawah. Ada banyak banget tuh. Cuma tadi bagian filternya lebih jalannya iklan lebihnya ada 3 kalian. Mau produknya sama atau mungkin platformnya beda. Contoh mungkin ini ada advertising yang kedua atau mungkin pengiklan yang ketiga, empat, lima. Tapi intinya produknya sama. Kokonya ini semua jenisnya sama dan juga mungkin tipenya sama. Tapi kalau misalkan produknya beda itu nggak masuk kategori ya. Karena kan pertama produknya udah beda. Tapi kalau misalkan produknya sama, jenisnya sama, bahannya sama, atau juga mungkin tipenya sama atau brandnya sama, nah, terus dia akan lebih daripada 3 iklan dan dia berjalan udah lebih lama, mungkin semingguan ke atas. Nah, tandanya memang produknya winning, ada marketnya di Meta. Nah, tinggal teman-teman ikuti, tinggal cari. Nah, caranya gimana? Tinggal diklik sebelah sini di bagian lihat detail iklan. Diklik. Nah, di sini kita bisa lebih spesifik, bisa lebih detail lagi. Pertama bisa lihat di bagian copywritingnya. Yang kedua bisa lihat di bagian kontennya pakai apa, foto kah, video kah. Kalau video bisa kita play. Nah, muncul mungkin suaranya, muncul juga mungkin konten videonya. Terus yang ketiga, kita bisa klik ini mengarah kemana. Tinggal diklik aja. Oh, ternyata ini mengarah ke landing page. Nah, ini nih. Nah, ini bisa diklik. Mungkin mereka bakal marah kemana nih? Ke WhatsApp, ke Tokopedia, ke Shopee, dan sebagainya. Gitu. Nah, biasanya ada juga yang pakai landing page yang dia tuh langsung munculin harga. Ada tuh brand celana yang kayak tadi tuh, celana kargo kayak tadi. Nah, ini FBA. Kita bakal cari yang landing page biar ada harganya. Biar teman-teman bisa lihat perbandingan di Meta sama di Marketplace berapa harganya. WhatsApp, Shopee, Shopee semua. Nah ini pakai landing page kelihatan dari sininya. Kita klik, ini landing page-nya kayak gini. Ini konten-kontennya, ini fotonya, foto-foto-fotonya. Ini kemejanya gini ya. Teman-teman lihatin kemejanya, produknya kayak gini. Nah ini bentuk produk tutorialnya, real pic-nya kayak gini. Lihatin di rinci kayak gini. Nah, terus ada juga testimoni dan kita lihat harganya berapa? 165.000 dapat satu. Satu kan ya? Satu tuh. Nggak dua, nggak tiga, nggak empat. Satu. Ini kalau bisa diklik dia mengarah ke WhatsApp langsung. Dan ini dia mengarah ke WhatsApp. Jadi walaupun dia klik ini dia masih butuh admin buat closingannya. Tanya mungkin mereka pakai objektif prospek. Jadi kalau diklik bakal langsung mengarah ke admin. Ini kalau kita klik langsung mengarah ke admin nih. Nah, admin kayak gini. Gitu. Tapi kita bakal fokus ke yang tadi dulu deh. Harganya 165.000 untuk satu kemeja. Satu kan, bukan dua tiga. Nah sekarang kalau teman-teman udah dapat produk winningnya, udah tahu mereka tuh jalan lebih daripada 3 iklan, dan dia juga sudah jalan beberapa lama. Contoh ini, dia jalan 1 iklan, tapi dia udah jalan dari 17 November. Berani sebulanan lebih.
Karena juga ini bagus juga, mereka memang masih bertahan sampai sekarang. Walaupun dia jalan satu iklan, tapi dia jalannya udah sebulanan, tandanya kan memang bagus. Karena kalau boncos pasti bakal diganti, pasti bakal di stop, pasti bakal diganti konten, pasti bakal diganti produk. Tapi karena dia tuh rasanya masih profit, dapat juga keuntungan, ya dia masih bertahan sampai sekarang. Walaupun cuma satu iklan aja. Mungkin mereka nggak bikin dua, tiga, empat, atau mungkin mereka fokus ke satu iklan, tapi dijalankan budgetnya gede. Jadi satu iklan dengan budget gede, atau mungkin budget kecil, tapi beberapa iklan juga kan bisa kayak gitu. Ini bisa jadi salah satu faktor dia tuh campaign winning atau mungkin produknya winning dan juga produknya banyak marketnya di Meta. Jalannya udah lumayan lama, hampir sebulanan. Ketika diklik mengarah ke landing page, harganya 165.000. Nah, jadi kalau teman udah dapat produknya, udah tahu harganya berapa di bagian Meta, sekarang cara carinya gimana? Nah, cara carinya biasa. Kita bakal pakai toko oren. Yang paling gampang ya, kita bakal cari toko oren. Tapi kalau teman-teman udah punya agen atau mungkin punya pabrikan yang memang dekat sama rumah teman-teman atau mungkin ada keluarga, saudara ataupun teman, ya boleh-boleh aja. Tapi kan di sini kita bakal riset produk yang lagi winning di Meta. Jadi biar kita nggak susah jualnya. Kita tahu produknya banyak. Tadi kan di atas ada beberapa tuh. Ini ada juga sama kemejanya cuman dia tuh tangan panjang. Ada juga tadi di atas tuh kayak gini nih, ada juga. Ini produknya banyak berjalan, tandanya memang winning di Meta, banyak marketnya gitu. Ada juga yang lain. Tadi kita lihat harganya 165. Nah, kita bakal ambilnya barangnya dari Shopee biar gampang juga, biar nggak ribet karena kan sekarang udah ada Shopee. Jadi bagi teman-teman yang pengen beli harga yang lumayan murah-murah bisa diklik aja di Shopee. Udah nemu harganya, udah nemu juga produknya kayak gini, yang panjang, ini nggak tahu panjang atau pendek, kayaknya panjang ya. Oke, kita sebut ini kemejanya panjang. Ini bentuk produknya namanya kemeja W taktikal. Tadi di atas ada namanya nih. Kemeja ini dirancang untuk kegiatan outdoor. Biasanya tuh taktikal namanya. Kita searching di sini wetak. Nanti bakal muncul di sini. Nah, muncul. Yang pendek harganya berapa? 52. Beda nggak? Kita coba liatin. Ini ya, yang pendek ya. Sama nggak kira-kira? Ini buat produknya kayak gini. Ada sakunya kanan kiri, ada juga settingnya. Ini kemejanya kayak gini, kancingnya kayak gini, motifnya kayak gini. Harga di Meta 165. Kalau di Shopee berapa? Shopee 52.000, ada juga yang 62.000, ada juga yang 100.000, ada juga yang 72, ada juga yang 95, macam-macam. Tapi kalau di Shopee mereka pasti bakal perang harga semua. Apalagi buat produk-produk yang dia tuh baru nyentuh Shopee atau mungkin startnya di bagian store-nya baru, bagian tokonya baru, biasanya mereka bakal murah banget harganya. Karena mereka kan bakal cari dulu testimoni di awal. Tapi buat mereka-mereka yang udah berani, contoh kayak gini, udah banyak yang review, udah banyak juga yang review. Entah mereka mungkin beda jenis bahannya atau mungkin beda kualitasnya, tapi intinya mereka berani menjual harga murah 52. Ada juga yang mahal, ini 100.000. Ada juga yang 72 lebih mahal lagi, tapi laku, ya laku-laku aja. Ya mungkin mereka orang-orang Bandung yang pengen cepet datang, ya mereka bakal beli ke sini. Karena kan ini lumayan agak yang ada yang jauh. Ada juga yang dari Jakarta mungkin, ada juga yang dari Depok kayak gini. Mereka 75 udah terlaku 4,8 ribu. Ya tanya mungkin orang Depok atau juga orang-orang luar mereka bakal beli ke sini. Entah mungkin sellernya ramah, entah mungkin tokonya banyak testimoni, gercep juga balasnya, juga masuk ke bagian value. Kalau kita masuk ke bagian marketplace, yang jelas kita bakal perang harga dan kita bakal disandingkan sama kompetitor dengan harga yang mungkin lebih murah atau mungkin dengan review yang lebih bacar, yang lebih gila. Jadi kalau kita mau masuk ke marketplace itu kita bakal perang harga dengan store-store yang sudah raksasa. Entah mungkin startnya udah gede atau mungkin udah Shopee Mall atau mereka udah banyak di bagian reviewnya. Nah, jadi kita agak sulit kalau pengen jualan pertama kali di Shopee kecuali kita udah punya modal yang banyak, lumayan banyak, kita bisa tuh perang harga. Jadi kita bakal jual modal dulu, kita nggak akan ambil profit. Kita bakal ambil dulu pertama review atau juga di bagian testimoninya. Tapi kalau kita belum kuat di bagian perang harga, belum punya banyak modal, ya kita jangan masuk ke sana. Nah, bedanya itu, kenapa di Meta bisa berani jual segini? Ya karena beda pasar. Meta kan kita nggak disandingkan sama iklan orang lain. Contoh kayak gini, iklannya muncul di Meta. Muncul apa? Konten kita. Hanya konten kita. Hanya produk kita. Nah, kayak gini. Ini kan gak ada lagi produk yang lain. Contoh seperti mungkin si cepat. Kan gak muncul juga di sebelah kanan. Gak muncul juga di sebelah kiri. Jadi kita bakal fokus ke produk kita. Fokus ke konten kita. Fokus ke brand kita. Kecuali kalau kontennya gak menarik. Kalau konten yang gak menarik. Barulah bakal di scroll. Nah, baru ada potensi bakal pindah ke produk kompetitor. Nah, jadi memang kita berani-berani aja jual di meta harga segini. Dan laku. Buktinya apa? Buktinya dia berani berjalan sebulan lebih. Tadi dari tanggal 7 November, 17 November sampai sekarang. Udah di angka 14 Desember. Nah, dia kenapa berani jalan? Ya karena mereka dapat marketnya, mereka dapat profitnya.
Nah, ini nggak mungkin mereka bisa bertahan kalau mereka nggak dapat profit. Ditambah mereka jualnya mahal, lebih mahal daripada Shopee. Di Shopee mungkin cuma berapa? 50.000, 40.000. Nah, kenapa mereka nggak beli ke Shopee? Karena beda market. Nggak semua orang di Meta bakal lihat dulu Shopee untuk harganya. Nggak semua orang. Memang ada yang gitu, memang ada. Tapi kan nggak semua orang. Buktinya apa? Buktinya tadi, ini mereka berani jalan sebulan lebih dengan harga 165.000 aja. Satu produknya. Ini satu bukan tiga. Di sini nggak muncul tuh ada tiga ya, nggak muncul ada dua, nggak muncul ada empat. Jadi beli empat segini nggak. Tapi dia tuh satu, satu apa? Satu piece. Nah kalau di Shopee satu piece segini 52.000. Nah terus gimana caranya kita buat join di seller? Ya udah kita bakal chatting adminnya, kita bakal minta alamatnya kah buat ketemuan atau mungkin bakal minta nomor WhatsAppnya kalau kita pengen join di seller atau mungkin dropshipper atau mungkin sebagai affiliate atau juga sebagai apapun lah gitu. Jadi memang gampang banget kalau teman-teman pengen jualan produk zaman sekarang. Udah ada Shopee, ada juga Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang bingung jual produk apa dan pengen tahu yang lagi rame di Meta itu apa, bisa pakai Ads Library buat platform riset produk yang lagi di Meta. Intinya iklannya jalannya lebih daripada tiga iklan. Walaupun beda pengiklan, tapi dia tuh produknya sama dan dia lebih daripada tiga iklan. Yang kedua, dia sudah berjalan lumayan lama di bagian durasi iklannya. Tandanya memang produknya bagus dan ada marketnya di Meta. Walaupun harganya mahal, nggak jadi masalah karena beda market. Market Meta sama market marketplace beda. Kalau marketplace kita bakal disandingkan sama brand kompetitor yang mungkin harganya lebih murah dan mungkin juga reviewnya lebih besar dan juga mungkin ada gratis ongkir atau mungkin juga ada star-star kayak gini kan. Ini lumayan berpengaruh ke bagian marketplace gitu. Nah, itu cara buat teman-teman riset produk yang winning di Meta Ads pakai Ads Library. Di sini tempat risetnya, di Shopee tempat cari produknya. Kalau pengen jualan, kita bisa beli banyak kah? Bisa up harga atau kalau pengen dropshipper atau mungkin pengen jadi agen, kita nggak bisa up harga. Karena kan ada aturannya. Nah, ntar teman-teman tinggal bikin akun, tinggal bikin aturannya, tinggal bikin akadnya, gimana perjanjiannya sama si pemilik produk. Ininya kita bakal jualannya lewat sini. Karena kita bakal jual dengan profit yang lumayan gede untuk di Meta gitu ya. Nah itu cara buat hasil produk di Meta Ads yang winning itu seperti apa gitu caranya teman-teman. Insya Allah gampang. Teman-teman tinggal cari aja kata kuncinya. Mau apapun pasti bakal muncul. Mau properti, mau rumah, mau mau bagian baju, celana, sepatu, atau juga alat rumah tangga, elektronik bisa muncul semua di sini. Jadi semua iklan yang sedang muncul, yang sedang aktif di Meta bakal dimunculkan di sini gitu teman-teman.